Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen penguji PPG Batch 2 tahun 2025. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Mar'atus Sholihah, program studi pendidikan agama Islam. Saya adalah pengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN Sumberjo 1, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Saya adalah mahasiswi PPG Batch 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor NIM 25540111298. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG Batch 2 tahun 2025 yang akan saya terapkan pada hari Rabu 8 Oktober 2025 di kelas 4 dengan tema keanekaragaman sebagai sunatullah. Selamat menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, mohon untuk diperiksa terlebih dahulu kerapiannya. Misalkan ada baju yang masih di luar, silahkan dimasukkan. Selanjutnya, kalau ada sampah di bawah meja kalian, silahkan dibersihkan juga, diambil dan dibuang di tempat sampah. Sudah bersih semua? Ya, kalau kita belajarnya dalam kondisi bersih, maka kita juga akan merasa nyaman. Ingat bahwasanya kebersihan itu sebagian daripada iman. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, supaya pelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Lintang sebagai ketua kelas silahkan dibimbing untuk berdoa. Kita berdiri, memberi salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kembali, sebelum kita belajar, maka kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma minas sholihin. Amin. Selanjutnya Bu Guru akan mengabsen kalian. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Nggak ada ya, berarti masuk semuanya ya. Oke, masuk semuanya, tidak ada yang izin sakit atau bepergian. Baik, selanjutnya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia, kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Bentar ya. Coba anak-anak berdiri dan ikuti iringan musik dari Bu Guru ya.
Silahkan duduk kembali. Sudah siap hari ini untuk belajar bersama? Sudah siap? Siapa kita? Tentu anak hebat. Baik, terima kasih. Silakan sekarang dikeluarkan buku LKS dan juga buku tulisnya. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, Bu Guru sebelumnya akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Oke? Yang pertama ada apa anak-anak? Iya, kelas kondusif. Artinya tidak boleh ada yang ribut. Ketika pembelajaran mulai tidak boleh ada yang ngobrol sendiri, apalagi bermain. Jadikan kelas ini kondusif. Ya, yang kedua ada apa? Saling menghargai. Nanti ketika dibentuk kelompok dan ada perbedaan, kita harus saling menghormati. Nggak boleh saling mengejek. Terus selanjutnya yang terakhir apa? Aktif dalam pembelajaran. Ini yang paling penting. Kalian harus aktif dalam pembelajaran dan juga saling tukar pendapat. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada bab 3. Silahkan dibuka bukunya halaman 32. Kita sudah masuk pada bab 3, yaitu keragaman sebagai sunnatullah. Apa tujuan pembelajaran kita pada kali ini? Tujuan kita yang pertama menjelaskan konsep keragaman sebagai sunnatullah dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai keragaman dan memahami pentingnya keragaman dalam masyarakat dengan benar. Oke, sebelum Bu Guru lanjut, Bu Guru ingin kalian menyaksikan, melihat, dan mencermati video yang akan Bu Guru putar. Oke? Harusnya jatuh. Susia berapa tuh? Tuang lalai, aduh mamai. Semua Ya ampun, hebat tidak akan sah. Seperti dekat yang kak. Itu kan seperti yang ini ya kak. Saya kira. terima kasih Dede. Alhamdulillah. Hebat sekali kayak gini. Iya kak. Sama-sama. Kita juga dulu kok bisa bantu semoga nggak apa-apa ya kak. Puji Tuhan Dede, nggak ada yang pecah. Oh ya Dede, karena adik-adik semua kakak ini tolong terima ya untuk jajan. Enggak, kebetulan kita enggak. Iya, masa kak lagi batuk. Gak boleh cacat. Jangan begitu. Adik-adik suatu tangan. Kita dikasih kok melalui kakak. Jadi gak usah dikasih hadiah kalau apa kak. Yang penting barang kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan berkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik. Nah, dari video yang sudah kalian lihat barusan, Bu Guru akan ngasih soal pertanyaan terlebih dahulu. Pernahkah kalian bertemu dengan sekelompok orang yang berbeda suku ataupun berbeda agama? Pernah. Di mana kalian pernah bertemu? Di jalan. Bertemu dengan orang yang berbeda agama atau berbeda suku? Berbeda agama. Agama apa, Cah? Agama Kristen, iya. Selanjutnya, tahukah kalian apa yang dinamakan kebaikan dalam agama Islam? Ada yang tahu? Apa? Safira? Akhlak mulia, ya. Akhlak mulia yang mencangkup seluruh aspek kehidupan mulai dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada sesama, dan sehingga dapat berinteraksi dengan alam sekitar. Baik. Selanjutnya Bu Guru akan kembali kepada pembelajaran kita yang awal. Nah, sekarang kalian lihat gambar yang ada di depan.
Pernahkah kalian melihat pemandangan seperti ini? Bisakah kalian seperti mereka saling menghormati, saling menghargai, hidup damai dengan siapapun meskipun berbeda agama. Keragaman suku bangsa adalah sunatullah untuk saling mengenal. Kita harus bersikap saling menghargai, bersikap saling menghormati meskipun berbeda agama. Ya. Indonesia adalah negeri yang majemuk atau beragam. Di sana ada aneka ragam agama, aneka ragam suku, dan juga aneka ragam bangsa. Saling menghargai adalah modal utama untuk hidup damai dan juga merupakan sunatullah. Selanjutnya, apa yang dinamakan sunatullah? Sunatullah itu dapat diartikan sebagai hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umat Islam atau umat manusia melalui para rasul. Sunatullah itu juga disebut dengan undang-undang keagamaan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah termaktub di dalam Al-Qur'an. Terus kemudian sunatullah juga dapat diartikan sebagai hukum alam yang berjalan secara tetap dan otomatis. Baik. Sekarang pertanyaannya, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Untuk apa, Cak? Tujuannya agar saling mengenal sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis serta saling mendukung. Dan di situ dalam LKS sudah dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Nah, sekarang ada keberagaman apa saja yang ada di Indonesia? Yang pertama, ada suku bangsa, yaitu suku Jawa dari mana? Dari Jawa, suku Batak dari Sumatera, suku Dayak dari Kalimantan, suku Papua dari Papua, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Kalau bahasanya, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita. Kalau bahasa yang kita gunakan karena kita hidup di Jawa, menggunakan bahasa Jawa. Ada bahasa Sunda dari mana? Dari Jawa Barat. Ada bahasa Batak dari Sumatera Utara dan juga masih banyak lainnya. Selanjutnya, keberagaman yang ada di Indonesia yaitu keberagaman agama. Ada agama apa saja, Cak? Islam, Kristen, ya, Buddha. Nah, ya itu budaya keberagaman di Indonesia. Semoga dengan memahami keragaman merupakan sunatullah ini kita bisa lebih menghormati dan menghargai orang lain. Sebagai apa? Sebagai bentuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah paham dengan materi kita hari ini? Sudah paham ya tentang keragaman sebagai sunatullah. Kalau sudah paham, guru akan membagikan LKPD secara berkelompok. Nah, kalian minta kelompoknya dirubah apa tetap seperti ini? Tetap ya. Ya, baiklah. Kalau tetap ini untuk kelompok 1. Silahkan dikerjakan bersama kelompoknya, berdiskusi bersama. Kalian lihat pada LKPD-nya, jangan lupa ditulis nama masing-masing kelompok, ditulis namanya, kemudian lembar jawaban ada di belakang. Silahkan berdiskusi. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan sama Bu Guru ya. Bisa, Lintang? Bisa. Nomor berapa? Iya.
Bisa kalian cari di LKS bersama contoh-contohnya. Sudah selesai semuanya? Oke, masih semangat kelas 4? Kelas 4. Kelas 4. Kita ice breaking dulu. Siapa kita? Siapa kita? Aku anak hebat. Iya, selanjutnya kita akan menyaksikan teman-teman kalian untuk mempresentasikan bersama kelompoknya hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Ayo maju ke depan, Lintang dan kawan-kawannya. Ya. Dari sana ya. Kelompok 1. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang sudah kami kerjakan. 1. Keragaman dan perbedaan manusia adalah sunatullah agar kita saling mengenal. 2. Perbuatan yang menjadikan perilaku saling mengenal, yaitu 1. Berdialog untuk saling menggali informasi mengenai perbedaan sehingga timbul saling memahami perbedaan tersebut. 2. Saling bekerja sama dan mendukung dalam kegiatan sosial atau kemasyarakatan seperti gotong royong di lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa duduk kembali. Oke, kita apresiasi untuk kelompok 1. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, kelompok 2. Pelan-pelan. Sudah siap? Ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas yang sudah kami kerjakan. Salah satu contoh toleransi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Suatu hari, Rasulullah mendapati rombongan yang mengangkut jenazah lewat di hadapan beliau. Nabi pun berdiri menghormati. Sahabat beliau segera memberitahu dengan nada seolah protes. Itu jenazah orang Yahudi. Bukanlah ia juga manusia, sahut Rasulullah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan duduk untuk kelompok 2. Kita kasih apresiasi untuk kelompok 2. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Keren. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk. Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas yang sudah kami kerjakan, yaitu apa batasan toleransi antar umat beragama. Toleransi hanya berlaku pada perilaku hubungan baik dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat dan tidak pada akidah dan ibadah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kelompok 3. Kita kasih apresiasi untuk kelompok 3. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Baik anak-anak, kalian hari ini
ini sudah mempresentasikan, sudah mengerjakan dengan kelompok kalian masing-masing dengan baik dan benar, dan juga mempresentasikannya maju bersama dengan kelompok kalian dengan bagus ya. Bu Guru harap untuk kedepannya bisa lebih baik lagi, oke? Baik anak-anak, jadi kesimpulan dari apa yang sudah kalian diskusikan bersama teman-teman kalian tadi, yaitu perbuatan yang mencerminkan perilaku saling mengenal. Apa saja? Yang pertama ada berdialog untuk saling menggali informasi mengenai perbedaan, sehingga timbul saling memahami perbedaan tersebut. Yang kedua apa? Saling bekerja sama dan mendukung dalam kegiatan sosial ataupun masyarakat seperti apa? Gotong royong di lingkungan sekitar. Kemudian untuk batasan toleransinya umat beragama itu apa? Toleransi hanya berlaku pada perilaku hubungan baik dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat, tetapi tidak pada akidah dan ibadah. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Bu Guru akan memberikan tugas mandiri ya. Tugas mandiri ini kalian mengerjakan secara sendiri-sendiri, gak boleh contekan. Oke, Bu Guru akan membagikan LKPD yang selanjutnya, tolong dikerjakan sendiri tanpa mencontek. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah? Kalian kerjakan sendiri-sendiri, kemudian kalau sudah nanti bisa dikumpulkan di depan. Baik anak-anak, Bu Guru sudah menilai tugas yang sudah kalian kerjakan, sudah Bu Guru nilai dan Bu Guru koreksi. Ada beberapa anak yang masih belum mencapai target yang Ibu Guru inginkan. Ada 4 anak yang masih belum mencapai target, nanti Ibu Guru akan bimbing ya. Dan yang sudah mencapai target, Ibu Guru akan memberikan pengayaan supaya lebih memperdalam lagi dalam mengenal keanekaragaman sebagai sunatullah. Kalian bisa menutup buku LKS-nya. Jangan lupa di rumah selalu belajar. Baik, kalau sudah ditutup, masukkan ke dalam tas, kemudian dipimpin doa. Silahkan pimpin doa ketua kelas Lintang. Persiapan dulu. Ya berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.